Bau amis itu seperti bayangan yang enggan pergi. Ia menempel di serat seragam putihku, menyelinap di antara sela-sela buku pelajaran, dan seolah berteriak kepada siapa saja yang lewat bahwa aku adalah anak seorang penjual ikan. Namaku Laras, dan di SMA favorit ini, aku membangun benteng tinggi, agar tidak ada yang tahu dari mana aku berasal. Pagi ini, udara Jakarta terasa pengap. Aku berdiri di gerbang sekolah, membetulkan letak tas ranselku yang mulai menipis kulitnya. Aku benci setiap kali ada mobil mewah yang menurunkan teman-temanku, sementara aku harus berjalan kaki dari ujung gang, agar tidak terlihat turun dari angkot yang penuh sesak dan berbau keringat. Bagiku, sekolah adalah tempat untuk menjadi orang lain, tempat di mana aku bukan lagi anak tukang ikan. Namun, benteng yang kubangun runtuh seketika saat aku melihat sosok itu. Di kejauhan, seorang wanita parubaya dengan daster batik yang warnanya sudah pudar dan tertutup jaket lusuh berjalan terseok-seok menuju lobi sekolah. Ia mengenakan sandal jepit yang bagian tumitnya sudah tipis. Di tangannya, ia menjinjing sebuah kantong plastik besar yang tampak berat. Itu adalah ibuku, Bu Aminah. Rambutnya yang biasanya digelung rapi, kini berantakan, dan wajahnya tampak kusam oleh debu jalanan. Jantungku berdegup kencang, bukan karena rindu, melainkan karena rasa malu yang merambat cepat ke ubun-ubun. Kenapa ia harus datang sekarang? Kenapa dengan penampilan seperti itu di sekolah di mana semua orang berpakaian rapi? Aku mencoba menghindar, namun suara cempreng salah satu temanku, Shinta, membelah kebisingan koridor. Laras, itu siapa ya? Kayaknya nyariin kamu deh. Kok baunya aneh ya? Teman-temanku yang lain mulai menoleh, beberapa menutup hidung secara terang-terangan. Ibu melihatku, dan wajahnya yang lelah mendadak cerah. Ia melambaikan tangan dengan penuh semangat, memanggil namaku dengan suara yang serak. Laras. Duk, untung belum masuk kelas. Aku merasa seluruh mata di koridor tertuju padaku, menelanjangi semua kebohongan yang selama ini kusimpan rapat tentang keluargaku yang berkecukupan di kampung. Rasanya seperti ada petir yang menyambar tepat di dadaku, menyisakan sesak yang luar biasa. Ibu ngapain kesini? Bentakku saat ia sampai di hadapanku. Aku tidak peduli lagi pada sopan santun. Kemarahan yang kupupuk selama berbulan-bulan, karena merasa hidupku serba kekurangan meledak seketika. Ibu terperanjat, senyumnya langsung layu. Ia menyodorkan kantong plastik itu. Ini Nduk, uang iuran karya wisata kamu yang terakhir. Ibu takut kalau telat bayar nanti kamu nggak bisa ikut. Tadi ibu langsung dari pasar, nggak sempet ganti baju. Aku melihat tangan ibu yang pecah-pecah dan kuku-kukunya yang hitam, lalu bau amis yang tajam kembali menusuk hidungku. Aku malu, Bu. Malu? Kenapa ibu nggak bisa kayak ibu teman-temanku? Minimal mandi dulu. Sekarang semua orang tahu kalau ibu cuma tukang ikan. Aku merebut kantong itu dan mendorong bahunya, menyuruhnya pergi secepat mungkin. Ibu tidak menjawab. Ia hanya menunduk, merapatkan jaket lusuhnya, seolah ingin bersembunyi di dalamnya. Tanpa sepatah kata pun, ia berbalik dan berjalan menjauh dengan langkah yang lebih berat dari saat ia datang. Aku berdiri di sana, napasku memburu, sementara teman-temanku masih berbisik-bisik di belakang. Di tengah kekacauan emosiku, aku tidak menyadari bahwa di balik pintu ruang guru yang terbuka sedikit, Pak Baskoro, wali kelasku, memperhatikan segalanya. Ia adalah guru yang paling disegani, pendiam namun tajam dalam menilai murid-muridnya. Tatapannya saat itu bukan tatapan menghakimi, melainkan tatapan yang dipenuhi dengan rasa prihatin yang mendalam, seolah ia mengetahui sesuatu yang luput dari pandanganku. Jam pelajaran pertama terasa seperti siksaan. Aku tidak bisa fokus pada rumus-rumus matematika di papan tulis. Bayangan wajah ibu yang layu terus menghantuiku. Suara bisikan teman-temanku tentang anak tukang ikan masih terngiang, namun ada rasa perih lain yang mulai merayap di hatiku. Aku melihat plastik yang diberikan ibu. Isinya bukan hanya uang, tapi juga bungkusan nasi bungkus yang masih hangat. Ibu pasti belum sarapan demi mengantarkan uang ini. Teman sebangkuku menyenggol lenganku, menanyakan apakah aku baik-baik saja, tapi aku hanya bisa menggeleng pelan. Dunia di sekitarku terasa buram, dan untuk pertama kalinya, kursi sekolah yang biasanya kurasa sebagai pelarian, kini terasa sangat dingin dan tidak nyaman. Saat jam istirahat, sebuah pengumuman melalui pengeras suara memanggilku ke ruang guru. Dengan langkah gontai, aku menuju ke sana, menduga Pak Baskoro akan menegurku, karena nilai tugasku yang menurun. Ruangan itu sepi, hanya ada deru kipas angin tua di langit-langit. Pak Baskoro duduk di mejanya, menatapku dengan tenang. Duduk Laras, ucapnya lembut. Ia tidak langsung bicara, melainkan mengambil sebuah map dari laci mejanya. Kamu tahu kenapa ibumu harus datang sendiri mengantarkan uang iuran itu? Dan kenapa dia tampak begitu terburu-buru?
Aku menunduk meremas ujung rokku, tidak mampu menjawab karena kerongkonganku terasa tersumbat oleh gumpalan rasa bersalah yang mulai membesar. Pak Baskoro menghela napas panjang. Laras, ibumu datang ke saya sebulan yang lalu. Beliau minta izin untuk bekerja tambahan sebagai pembersih toilet di sekolah ini setiap sore setelah sekolah bubar, agar kamu dapat potongan uang sekolah. Aku tersentak, kepalaku mendongak dengan mata membelalak. Pembersih toilet? Pak Baskoro mengangguk. Bukan hanya itu. Dia bekerja di pasar ikan dari jam 2 pagi, lalu ke sini sore hari. Alasan dia datang tadi dengan baju seperti itu, karena dia baru saja membantu membongkar muatan ikan, demi mendapatkan bonus uang tunai untuk bayar sisa iuranmu. Dia bilang, Pak, jangan sampai Laras tahu saya kerja di sini, saya ingin dia bangga punya ibu yang bisa membiayainya sekolah di tempat bagus. Dunia seolah runtuh untuk kedua kalinya, namun kali ini karena kebenaran yang menghantam egoku. Air mata yang sejak tadi ku tahan tumpah tak terbendung. Satu hal lagi Laras, lanjut Pak Baskoro, ibumu itu sedang sakit saraf terjepit di punggungnya. Dokter menyuruhnya istirahat total, tapi dia bilang kalau dia berhenti mimpimu juga akan berhenti. Aku tidak sanggup lagi mendengarnya. Tanpa pamit, aku berlari keluar dari ruang guru, melewati koridor yang tadi menjadi saksi keangkuhanku. Aku berlari menuju gerbang, berharap ibu belum jauh. Aku tidak peduli lagi pada seragamku, pada bau amis, atau pada pandangan teman-temanku. Aku hanya ingin menemukan wanita yang telah memberikan seluruh hidupnya untukku, meskipun aku hanya memberinya rasa malu. Aku menemukannya di pangkalan ojek depan gang, sedang duduk di bangku kayu, sambil memijat punggungnya yang tampak bungkuk. Saat ia melihatku berlari ke arahnya, ia tampak khawatir. Laras, ada apa, Nduk? Ada yang ketinggalan? Tanpa menjawab, aku langsung memeluknya erat, menenggelamkan wajahku di bahu jaketnya yang berbau amis dan debu. Aku menangis sejadi-jadinya, meminta maaf berulang kali di sela isak tangisku. Ibu hanya mengusap rambutku dengan tangannya yang kasar, namun terasa sangat hangat. Kini aku sadar, bau amis ini bukanlah bau kemiskinan, melainkan bau perjuangan yang paling murni. Di bawah langit Jakarta yang mulai mendung, aku berjanji tidak akan pernah lagi merasa malu, karena di balik daster lusuh itu, ada hati seorang ratu yang paling mulia yang pernah ku kenal.